Pada episode kali ini dilanjutkan lagi dengan Xiao Yan, yang sedikit tertekan, tidak bisa menahan perasaan tidak berdaya ketika dia melihat diri lain yang membengkak di depannya. Tampaknya perpaduan cahaya jiwa dan Douqi salah Xiao Yan dengan hati-hati merasakan diri lain di depannya dan kemudian berkata dengan sungguh-sungguh. Segera dengan lambaian lengannya, Xiao Yan lain di depannya juga berubah menjadi kepulan asap dan perlahan menghilang. Mengetahui apa yang salah, Xiao Yan juga memulai dari awal. Segel cahaya jiwa berhasil dipadatkan, dan kemudian Douqi di sekujur tubuhnya ditekan oleh Xiao Yan ketika dia melewati Xiao Yan, dan kemudian segel cahaya jiwa dan Douqi perlahan terjalin. Kali ini, tidak ada perlawanan sebelumnya, keduanya bergabung satu sama lain, cahaya jiwa tercetak di dahinya, dan ki pertempuran yang agung juga perlahan menguraikan penampilan yang sangat halus. Dengan suara, Xiao Yan melihat sosok yang diringkas oleh segel cahaya jiwa dan semangat juang di depannya juga perlahan muncul. Versi singkat dan kecil dari Xiao Yan lahir kembali. Xiao Yan meliriknya dengan santai, dan kemudian dia tidak terburu-buru, dan perlahan mengembun. Seperti kata pepatah, semuanya sulit pada awalnya, dan itu benar. Ini hanya masalah menggabungkan kekuatan dari 22 sumber api yang berbeda. Tentu saja, itu akan sulit pada awalnya, tetapi setelah fusi pertama, Xiao Yan menggunakannya. Waktu fusi dan kontrol juga akan sangat ditingkatkan. Oleh karena itu, mengolah teknik cloning juga membutuhkan waktu, lagi pula, ini adalah alasan mengapa Anda tidak dapat membuat pria gemuk besar dengan satu gigitan. Setelah kegagalan berturut-turut, Xiao Yan tampaknya telah menguasai triknya, dan kemudian matanya menjadi jernih. Melihat sosok di depannya, Xiao Yan melihatnya dengan cermat, hanya untuk menemukan bahwa diri lain dari klon ini memiliki aura dan penampilan yang sama. Berhasil, Xiao Yan juga sangat bersemangat. Jangan terlalu senang. Meskipun berhasil, kamu harus mencoba melihat kekuatan avatar ini, jika tidak, bantal bersulam tidak akan banyak berguna. Raja Naga Emas juga berkata dengan penuh minat. Mendengar ini, Xiao Yan juga mengangguk, tuannya Jin Longwang benar, meskipun diri lain di depannya persis sama dengan dirinya sendiri, tetapi pembangkit tenaga listrik mengandalkan nafas mereka untuk membedakan lawan mereka, dan penampilan tidak begitu penting. Xiao Yan juga menatapnya dengan erat, lalu berkata, perintah Xiao Yan hanya diberikan, dan avatar itu tampak hidup. Itu menyerang Xiao Yan. Di atas tinju yang menakutkan, api putih susu langsung menutupi dan menyerang Xiao Yan. Melihat serangan ganas seperti itu, Xiao Yan juga mengangguk puas, dan kemudian tinju yang menakutkan juga sia-sia. Dia juga tahu bahwa meskipun itu adalah tiruan, tinju yang baru saja dia tunjukkan tidak jauh di belakang. Sepertinya sukses. Meskipun telah mengalami banyak kegagalan, untungnya itu sukses, dan sepertinya klon ini benar-benar bagus, dan yang terpenting adalah kekuatan jiwa lebih lemah dari milikmu. Aku tidak dapat menemukan kekurangan dalam klon ini. Raja Naga Emas berkata dengan puas. Xiao Yan juga mengangguk puas, dan kemudian bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana saya bisa mengambil ini kembali? Lagi pula, Xiao Yan mencobanya, tapi avatar ini tidak bisa dimasukkan ke dalam ring, yang membuat Xiao Yan bingung. Dia tidak bisa selalu membawanya di sisinya di masa depan, atau itu akan kental selama pertempuran, tapi itu akan jarang terjadi. Tiba-tiba, dan Xiao Yan juga percaya bahwa orang lain tidak bodoh dalam pertempuran di masa depan, dan pasti tidak akan memberi Xiao Yan kesempatan ini untuk menyatukan klonnya dalam pertempuran. Kemudian pikiran Xiao Yan bergerak, dan mata Xiao Yan meredup di depannya, dan segera menghilang menjadi aliran cahaya. Kemana perginya, Xiao Yan juga ketakutan dengan pemandangan yang tiba-tiba ini, dan kemudian dengan hati-hati merasakan kemana klon tadi pergi. Setelah merasakannya dengan hati-hati, Xiao Yan juga menemukan bahwa klon yang baru saja dia kembangkan terbaring diam di alam jiwanya. Mengikuti perintah Xiao Yan, avatar juga muncul di depannya. Xiao Yan juga terkejut, karena dia belum pernah mendengar bahwa alam jiwa dapat menampung sesuatu. Alam jiwa selalu menjadi bagian manusia yang paling rentan,
dan ini tidak dapat mentolerir kerugian apapun. Kamu tidak tahu ini, jiwa manusia adalah tempat yang paling rentan, tetapi setelah mengolah kekuatan jiwa akan berubah, dari kekuatan jiwa asli ke ranah jiwa, dan negeri dongeng legendaris jiwa itu genap, lebih kuat, membalikkan hujan adalah hal yang instan. Alam jiwa dapat menampung beberapa jiwa lain selain kekuatan jiwanya sendiri, tetapi kecuali tuan rumah mengizinkannya, jiwa lain tidak dapat hidup di dalamnya. Raja Naga Emas juga menjelaskan. Jadi begitu, Xiao Yan juga tercengang. Xiao Yan juga mengangguk, menunjukkan bahwa tuannya, Raja Naga Emas, mengerti, dan setelah beberapa menit, sebuah gulungan menguning muncul di jari Xiao Yan. Gulungan yang menguning tampaknya telah ada selama bertahun-tahun, dan tepat setelah muncul di tangan Xiao Yan merasakan gelombang aneh di dalam gulungan itu. Xiao Yan mencoba membuka gulungan yang agak menguning dengan backhandnya, tetapi dia tidak berdaya, karena apapun yang dilakukan Xiao Yan, dia tidak bisa membukanya. Dalam keputusasaan, Xiao Yan juga secara bertahap dikalahkan, dan kemudian pupil matanya menyusut, dan api putih susu muncul di ujung jarinya. Begitu api putih susu muncul, perlahan-lahan melekat pada gulungan kekuningan di bawah kendali Xiao Yan. Biarkan api putih susu yang menakutkan menyala di gulungannya, gulungan kekuningan juga tidak bergerak. Pada saat ini, Xiao Yan juga mengerutkan kening. Jelas, dia belum pernah mengalami situasi seperti itu sebelumnya, dan dia segera menjadi bijaksana. Melihat bahwa api putih susu tidak berguna, Xiao Yan juga menyimpannya, dan kemudian kekuatan jiwa yang menakutkan di alam jiwa dimuntahkan, karena Anda tidak dapat membukanya dengan tangan kosong, dan nyala api di dalam tubuh Anda tidak dapat menyala, maka kekuatan jiwa Anda selalu dapat dibuka. Xiao Yan berpikir begitu dalam hatinya. Raja Naga Emas melayang di udara, aku mengarahkan pandangannya ke gulungan kekuningan, dan kemudian aku hanya bisa bergumam setelah melihat pikiran dan ide Xiao Yan yang tidak dia buka. Kenapa baunya tidak asing, bertentangan dengan harapan Xiao Yan, bahkan kekuatan jiwa besar tidak membuka gulungan kekuningan, dan kemudian Xiao Yan tenang dan memeriksa gulungan itu dengan hati-hati. Gulungan kekuningan seharusnya sudah ada sejak lama, karena penglihatan Xiao Yan secara alami menemukan bahwa gulungan itu awalnya seharusnya berwarna perak, tetapi sekarang telah menguning, jelas karena waktu. Pada gulungan itu, seutas benang tipis perlahan melilitnya, dan kemudian itu adalah benang yang sangat tipis, tetapi itu menyebabkan Xiao Yan hancur. Benda ini, aku tahu cara membukanya. Suara familiar juga terdengar dari gua yang luas, dan itu adalah tuannya sendiri, Raja Naga Emas. Mendengar ini, Xiao Yan juga menatap master yang melayang di udara dengan penuh minat. Sebenarnya, mudah untuk membuka benda ini, hanya membutuhkan setetes darahmu. Raja Naga Emas juga tersenyum melihat tatapan tidak sabar Xiao Yan. Xiao Yan juga tercengang. Kemudian Xiao Yan menggertakkan giginya, setetes darah muncul di jarinya, dan kemudian tersapu menuju gulungan kekuningan. Darah baru saja jatuh di gulungan kekuningan. Gulungan kekuningan itu sepertinya dipandu, dan benang tipis yang melilitnya perlahan terbuka. Napas kuno meresap ke dalam gua. Dikatakan bahwa ada beberapa hal kuat atau kuno yang perlu meneteskan darah untuk mengenali tuannya, jadi ini berbeda dari metode yang kamu gunakan sebelumnya. Raja Naga Emas juga menjelaskan. Ketika Xiao Yan mendengar ini, dia juga tertawa. Kemudian dia juga menatap dengan hati-hati pada gulungan yang menguning di depannya, dan sekelompok cahaya besar muncul di gua disertai dengan aura kuno. Kelompok cahaya samar-samar berubah menjadi sosok hantu, dan kemudian sepasang mata perlahan terbuka, dan aura menakutkan seperti naga tidur juga memancar dari tubuhnya. Xiao Yan juga tercengang oleh aura yang menakutkan. Lagi pula, baik Yoyu yang dia lihat sebelumnya maupun wanita Qian sebelumnya, aura di tubuhnya tidak begitu kuat, hanya aura sisa yang ada di mana-mana. Sangat menakutkan, saya tidak bisa membayangkan betapa kuatnya momen puncak di depan saya ini. Raja Naga Emas juga menatap sosok kosong di depannya dengan takjub. Jika terjadi kesalahan, dia akan menembak. Setelah menunggu selama bertahun-tahun,
akhirnya aku bertemu seseorang yang nyaris tidak lulus ujian." Sosok ketiadaan juga berbicara sedikit, dan kemudian menatap Xiao Yan dengan penuh minat.